Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peneliti strategi pemasaran digital pada UMKM Teorema Coffee Shop yang beranggotakan Jonathan Ariel Setiadi, Pramudita Nugraha, saya Febi Irawan, dan Mufti Aditya. Saat ini Indonesia merupakan produsen dan juga konsumen kopi. Berdasarkan data International Coffee Organization pada tahun 2020, sebagai produsen kopi, Indonesia berada di posisi keempat setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Sedangkan sebagai konsumen kopi, konsumsi kopi Indonesia periode 2016 sampai 2017 mencapai 4,6 juta kemasan, 60 kilo, dan pada 2020 konsumsi kopi mencapai angka 5 juta. Data ini menunjukkan bahwa kopi merupakan minuman yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, minum kopi merupakan salah satu tradisi untuk merayakan nilai-nilai kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Maka, minum kopi yang berawal dari tradisi kemudian berkembang menjadi peluang bisnis dengan membuka kedai kopi. Keberadaan kedai kopi ini dapat menemani berbagai aktivitas sehari-hari mulai dari pekerjaan, hiburan, dan kebutuhan bersosialisasi bagi para pecinta kopi. Dulu kedai kopi memiliki sarana yang minim dan kurang nyaman. Namun kini kedai kopi identik dengan tempat yang nyaman karena dilengkapi dengan AC, Wi-Fi, sofa atau tempat duduk yang nyaman serta desain interior yang unik. Inovasi juga dilakukan oleh para pemilik kedai kopi melalui kreasi menu dengan mengkombinasikan kopi dengan gula aren, minuman kopi dengan cita rasa buah, memberikan tambahan topping keju, susu almond, dan bahkan ada yang mengkombinasikan dengan berbagai minuman khas daerah seperti kopi dengan kolak atau kopi dengan pisang hijau. Inovasi juga dilakukan pada cara penyajian produk minuman kopi seperti French press dan drip method atau kopi tetes. Raffiah menyampaikan bahwa kedai kopi Janji Jiwa melakukan inovasi dengan menghadirkan gaya baru dalam menikmati produk toast bread. Produk makanan pendamping kopi ini menjadi salah satu menu andalan di kedai kopi Janji Jiwa dan menjadi nilai keunggulan bersaing dengan kedai kopi yang lain. Inovasi terus dilakukan untuk memberikan diferensiasi pada kedai kopi dibanding kompetitornya. Bisnis kedai kopi di Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan secara ekonomi. Hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah kedai kopi, yaitu pada tahun 2016 terdapat 1083 outlet dan meningkat menjadi 3000 outlet. Namun sejak pandemi COVID-19, bisnis kedai kopi mengalami penurunan. Pada awal pembatasan sosial berskala besar diluncurkan, kebijakan ini membatasi pelanggan untuk makan dan minum di kedai kopi dan hanya diperbolehkan layanan take away atau delivery order, sehingga masyarakat memilih untuk mengkonsumsi kopi di rumah. Ketua BPPHI PMI Bidang Industri, Perdagangan, dan ESDM Ramadatau menyatakan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini terdapat penurunan penjualan kedai kopi hingga 30%. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang inovatif bagi kedai kopi agar mampu bertahan di tengah situasi pandemi ini. Penelitian yang dilakukan oleh Gama pada implementasi khas dari kedai kopi lain. Penggunaan slogan dapat menjadi salah satu taktik promosi yang tepat bagi kedai kopi. Kedai kopi merupakan salah satu usaha bisnis yang memanfaatkan keunggulan digital marketing melalui penerapan komunikasi pemasaran berbasis sosial media dalam mengkomunikasikan produk minuman kopi. Kedai kopi Cozy memanfaatkan media sosial khususnya Instagram dalam memasarkan produk minuman kopi dan terbukti efektif dalam penyebaran pesan promosi kepada pelanggan dengan cara yang cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan media tradisional. Teknologi digital juga membuat bisnis kedai kopi dapat merubah bentuk dari kedai kopi konvensional menjadi kedai kopi digital. Kedai kopi digital ini menarik untuk dikaji karena dapat menjadi strategi pemasaran yang inovatif agar mampu bertahan di pandemi COVID-19. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif yang bertujuan mendapatkan wawasan terkait strategi pemasaran yang tepat guna mengembangkan teorema kopi di tengah pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang merupakan pemilik dari karyawan teorema kopi. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam yang dilakukan secara online.
Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi berbagai faktor baik internal dan eksternal yang bertujuan untuk merumuskan strategi pemasaran perusahaan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum teorema Covey. Kata teorema sendiri dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan, atau pernyataan yang telah diterima sebagai suatu kebenaran. Dan kebenaran tersebut dibentuk dari suatu formula atau proposisi yang dapat dibuktikan dengan aksioma serta asumsi dasar yang disepakati atau disetujui bersama. Lalu tradisi ngopi di masyarakat Indonesia sudah menjadi kebiasaan rutin sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, bauran pemasaran teorema kopi. Produk unggulan teorema kopi adalah kopi susu teorema, kopi susu arabica yang diolah dengan metode cold brew untuk varian kopi dan gula aren. Kisaran harga produk minuman teorema kopi adalah 10 sampai 22 ribu rupiah. Meskipun teorema kopi menerapkan harga yang terjangkau, hal ini menjadikan teorema kopi berada pada kisaran harga yang sesuai dengan target pasar yang dituju. Namun, teorema kopi memiliki kelemahan pada lokasi yang berada di tengah perumahan warga dan tidak berada di titik strategis. Meskipun begitu, lokasi kopi shop ini sangatlah dekat dengan pusat kota. Teorema Coffee beroperasi dari hari Senin sampai Jumat pukul 09.00 sampai 21.00 setiap harinya. Meskipun kedai yang dimiliki Teorema Coffee lebih berfokus pada pemesanan online, namun Teorema Coffee tetap melakukan protokol kesehatan seperti membersihkan dan melakukan desinfektan setiap produksi, setiap akan melakukan dan selesai jam kerja. Selalu mencuci dan membersihkan alat produksi setelah selesai dipakai, dan selalu mengenakan alat pelindung diri saat bekerja. Teorema Coffee menerapkan sistem pembelian bahan baku yang berdasarkan stock checking. Setiap bahan yang tersisa sekitar 20%, maka Teorema Coffee akan melakukan pembelian. Hal ini dilakukan agar pembelian bahan baku efektif dan tepat guna. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT tersebut dibagi menjadi 4. Di antaranya ada strength, yaitu menyediakan tempat yang nyaman, memberikan fasilitas yang baik, menggunakan bahan baku pilihan dan berkualitas. Dan selanjutnya ada weakness, yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang khasiat kopi. Masyarakat masih menganggap produk pada kopi shop itu mahal. Tidak sedikit orang menghindari kopi karena alasan kesehatan. Dan selanjutnya ada opportunity, yaitu meningkatnya penikmat kopi, meningkatnya peluang usaha kopi, kebutuhan masyarakat untuk mencari tempat yang nyaman untuk bersantai. Dan yang terakhir ada threat, yaitu bertambahnya kompetitor pada usaha kopi shop, harga bahan baku kopi yang sewaktu-waktu dapat berubah. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kedai Teorema Coffee belum memiliki strategi pemasaran yang terencana dengan baik dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Namun demikian, Teorema Coffee masih memiliki ruang untuk berkembang dan potensi pasar yang masih terbuka jika mengoptimalkan strategi pemasarannya, khususnya dalam pemasaran digital. Pada situasi pandemi COVID-19, pemasaran digital menjadi opsi yang tepat dalam mengembangkan usaha kedai kopi melalui pembelian layanan online yang cukup familiar seperti GoFood maupun GrabFood, meningkatkan promosi di media sosial, mengembangkan kreativitas konten digital, dan menggunakan influencer lokal. Teorema Kopi juga perlu melakukan inovasi di produk agar memberikan nilai proposisi yang unggul di mata konsumen. Teorema Coffee belum memiliki positioning. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya dapat mengkaji positioning kedai kopi yang menggambarkan pemetaan di antara kedai kopi yang menggunakan layanan digital. Positioning ini menarik untuk dikaji agar kedai kopi dapat terus berinovasi dan membangun diferensiasi yang menjadi keunggulan kompetitif
di masa pandemi ini. Sekian pemaparan kami tentang strategi pemasaran digital pada UMKM Teorema Coffee Shop. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.